Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview pelajaran Quran Hadis selama pembelajaran tengah semester genap ini. Yang akan diujikan adalah Quran surah Al-Kafirun dan Al-Bainah, dan hadis tentang toleransi. Yang kedua tentang Quran surah Al-Lahab dan An-Nasr tentang problematika dakwah. Pembahasan yang pertama tentang Quran surah Al-Kafirun. Surah ini terdiri dari 6 ayat. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah karena kafir Quraisy mengajak bersekutu atau berdamai mengenai penyembahan Tuhan dari agama mereka. Jadi mereka ngajak Nabi untuk menyembah agama mereka, dan mereka mau menyembah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa agama tidak bisa ditoleransi, artinya tidak bisa dicampur adukan dalam hal akidah. Yang lainnya boleh, kita boleh bareng-bareng dalam hal selain akidah. Jadi dalam Quran surah Al-Kafirun ini memberikan pelajaran bahwa kita harus tegas dalam masalah akidah, tidak boleh diganggu-gugat. Jadi inilah maksudnya dari Quran surah Al-Kafirun. Toleransinya adalah bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya sudah, kalau kamu menyembah Tuhan kamu, silahkan, saya menyembah Tuhan saya. Selain kita tahu penjelasan tentang keseluruhan Quran surah Al-Kafirun, tentu harus juga hafal ya ayat dan terjemahannya. Jadi silahkan dihafalkan. Selanjutnya tentang Quran surah Al-Bainah, artinya penjelas. Surah ini terdiri dari 8 ayat. Ini menjelaskan tentang bahwa orang kafir, baik dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka, kata mereka, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, bukti di sini adalah seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran suci, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut berisi ajaran yang lurus gitu. Namun apa yang mereka lakukan ketika Nabi sudah datang dan membawa ajaran yang benar, mereka terpecah belah ya. Jadi setelah datang bukti yang nyata, mereka terpecah belah, padahal mereka itu hanya diperintahkan menyembah Allah, taat, menjalankan sholat, menunaikan zakat. Sebenarnya perintah-perintah tersebut tuh sudah ada dalam kitab mereka terdahulu, namun mereka malah tetap menolak. Justru karena tadi ada berselisih, ada yang mau ikut ke Nabi, tapi mungkin karena kelompoknya nggak mau ikut ke Nabi jadinya malu, takut, makanya mereka berselisih. Nah, sedangkan bagi orang yang menutup, yang tidak mau menerima kebenaran, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan mereka itulah sejahat-jahatnya makhluk. Sebaliknya, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk, dan Allah memberikan balasan kepada mereka surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal, dan Allah pun ridho kepada mereka, karena memang mereka ridho ketika mereka hidup di dunia yang menerima ajaran dari Nabi. Jadi silahkan hafalkan ayatnya beserta artinya, selain memahami kandungan surah Al-Bainah tersebut. Selanjutnya, hadis tentang toleransi yang akan diujikan adalah ada 2. Yang pertama yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Jadi sebaik-baiknya teman di sisi Allah adalah mereka yang baik kepada temannya, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah mereka yang baik kepada tetangganya. Nah, hadis ini menjelaskan 2 hal, yaitu menjelaskan sebaik-baiknya teman, mereka yang baik kepada temannya, dan sebaik-baiknya tetangga adalah yang baik kepada tetangganya. Ini di sisi Allah. Jadi kalau memang kita ingin yang terbaik di sisi Allah, maka berbuat baiklah kepada tetangga dan teman. Hadis yang kedua adalah innal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'du. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bagaikan satu bangunan, yang mana satu bagian dengan bagian yang lain saling menguatkan. Jadi silahkan dihafalkan kedua hadis tersebut dan diperhatikan setiap katanya dan terjemahnya. Selanjutnya tentang Quran surah Al-Lahab dan An-Nasr tentang problematika dakwah.
Quran Surah Al-Ahzab ini terdapat 5 ayat yang sebab turunnya ayat ini adalah bahwa pada suatu hari Nabi naik ke puncak Gunung Safa, ya, menyeru orang-orang Quraisy agar berkumpul. Kemudian kata Nabi, bagaimana pendapat kalian kalau misalkan aku beritahu kalian di balik gunung itu ada musuh yang menyerang kalian pagi atau sore, apakah percaya? Mereka serentak bilang percaya. Nah, sekarang aku beritahu pada kalian bahwa aku adalah seorang utusan Allah yang bisa menimpakan azab yang memedihkan, maksudnya ke Allah, ya. Nah, demikianlah Nabi berpidato. Kemudian Abu Lahab berseru, celaka kaum Muhammad, cuma karena ini kami disuruh berkumpul. Akhirnya turunlah ayat ini. Jadi tabat yada Abi Lahabin wa tab sampai ke ayat kelima. Persoalan yang terkandung di dalam surah ini adalah penuturan kisah perlawanan dakwah Nabi yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yaitu Abu Lahab dan istrinya bernama Arwa. Namun semua pertentangan yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil dan semua usahanya sia-sia, tidak akan dapat menyelamatkan diri mereka dari kehancuran. Kelak mereka berdua akan masuk neraka, dan inilah kepastian yang ditetapkan Allah atas suami istri tersebut. Selanjutnya tentang Quran Surah An-Nasr. Jika sebelumnya Quran Surah Al-Ahzab adalah perlawanan dakwah Nabi dari sepasang suami istri, sedangkan Quran Surah An-Nasr adalah pertolongan atau kemenangan. Jadi setelah dakwah dengan menghadapi berbagai cobaan, akhirnya disinilah ada kemenangan atau pertolongan daripada Allah atas dakwah-dakwah Nabi yang telah disampaikan. Inti yang terkandung di dalam surah ini adalah realisasi janji Allah yang segera diberikan kepada kaum muslimin berupa kemenangan. Nah, puncak kemenangan kaum muslimin terdapat kaum kafir dan musyrikin itu ditandai dengan pembebasan dari kekuasaan mereka. Nah, dengan kemenangan kaum muslimin maka penyebaran Islam semakin mulus. Dengan kemenangan ini merupakan perintah Allah supaya memperbanyak membaca tasbih, memuji keagungan Allah. Nah, selain itu mereka diperintahkan pula agar banyak memohon ampun pada saat menghadapi peristiwa yang menggembirakan. Jadi barang siapa yang berdakwah menyiarkan agama Islam, pasti Allah akan menolongnya. Itulah inti dari Quran Surah An-Nasr. Nah, itulah tadi materi yang akan diujiankan di PTS semester genap ini. Silahkan dihafalkan dan dipahami setiap ayat dan hadisnya. Selamat belajar, semangat terus, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.